Halo guys, ini adalah iPhone 11 dan Poco F3. Di video kali ini saya akan membandingkan kedua HP ini, yang mana baik iPhone 11 maupun Poco F3 secara spek masih sangat layak untuk digunakan saat ini hingga beberapa tahun ke depan. Nah, untuk harganya sendiri sekarang iPhone 11 sudah bisa kalian dapatkan dengan harga 8 juta rupiah untuk unit resminya dan 5 jutaan saja untuk unit second X internya. Sedangkan Poco F3 saat ini harganya masih terpantau cukup stabil, yang mana sampai video ini dibuat Poco F3 masih dijual di harga 5 jutaan rupiah saja. Nah, dari segi dimensi secara umum Poco F3 memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dan juga memiliki bentang layar yang lebih luas. iPhone 11 sendiri memiliki layar yang berukuran 6,1 inci, sedangkan layar pada Poco F3 berukuran 6,67 inci. Walau memiliki perbedaan dimensi dan ukuran layar yang tergolong cukup signifikan, namun secara feel penggunanya form factor kedua HP ini masih terasa cukup compact ketika digunakan dengan satu tangan. Selain berbeda dari segi ukurannya, secara panel di sini Poco F3 jelas lebih unggul. Poco F3 menggunakan layar yang berpanel AMOLED dengan resolusi Full HD, sedangkan iPhone 11 menggunakan layar yang berpanel IPS LCD yang hanya beresolusi SD saja. Namun secara pribadi saya sendiri cukup impress dengan layar dari iPhone 11 ini. Walau dengan resolusi yang lebih rendah dan panel yang dianggap tidak lebih baik, tapi secara kasat mata warna dan kontras dari layar iPhone 11 terlihat cukup nyaman dipandang. Hal yang membuat layar pada Poco F3 ini terasa lebih unggul jika dibandingkan dengan layar pada iPhone 11, yaitu hadirnya teknologi high refresh rate sampai 120Hz yang membuat pengalaman scrolling dan bermain game terasa lebih smooth. Adanya fitur HDR10 Plus dengan kecerahan maksimal sampai 1300 nits juga membuat layar pada Poco F3 terlihat lebih hidup ketika menyajikan konten HDR di aplikasi YouTube maupun ketika menampilkan berbagai film di aplikasi Netflix. Oke, kita beralih ke urusan performa chipsetnya. iPhone 11 dibekali chip buatannya sendiri yaitu Apple A13 Bionic, sedangkan Poco F3 ditenagai chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 870. Berdasarkan skor AnTuTu benchmark yang diperoleh kedua HP ini, iPhone 11 mendapatkan total skor 570 ribuan, sedangkan Poco F3 berhasil mendapatkan total skor 680 ribuan. Walau secara angka Poco F3 unggul 100 ribuan, namun ketika digunakan baik untuk berbagai skenario seperti multitasking, scrolling di sosial media, bahkan untuk urusan gaming, performa kedua HP ini terasa sama-sama gahar dan terbukti sama sekali tidak ada kendala. Walau begitu, Poco F3 sendiri sanggup menjalankan berbagai gaming dengan grafik dan frame rate yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan iPhone 11. Next, kita bahas perbandingan kameranya. iPhone 11 dibekali 2 buah lensa pada kamera belakangnya, sedangkan Poco F3 mengusung setup 3 buah kamera belakang. Secara fungsi tentu saja Poco F3 lebih unggul berkat adanya tambahan lensa makro yang tidak dimiliki iPhone 11 ini. Dan untuk kualitas jepretan dari kamera utama kedua HP ini secara umum masing-masing mampu menghasilkan foto yang tergolong detail dengan warna yang natural dan dengan dynamic range yang cukup luas. Namun di beberapa kondisi, beberapa kali foto yang dihasilkan iPhone 11 terlihat lebih unggul dalam hal dynamic range-nya. Selain itu, suhu warna yang lebih warm dan kontras yang lebih tinggi juga dominan terlihat pada hasil foto Poco F3 ini. Dan untuk hasil foto dari kamera depannya, walau keduanya mampu menghasilkan foto selfie yang tergolong natural, namun untuk urusan dynamic range lagi-lagi iPhone 11 masih lebih unggul dari Poco F3 ini. Skin tone yang lebih mendekati kondisi aslinya juga membuat hasil foto selfie dari iPhone 11 terlihat lebih nyaman dipandang. Hadirnya fitur night mode di kedua HP ini membuatnya mampu menghasilkan foto low light yang tergolong cukup oke, walau di kondisi minim cahaya yang cukup ekstrim sekalipun. Dan perbedaan yang paling terlihat dari hasil foto mode malam kedua HP ini hanya terletak di suhu warnanya saja, yang mana bagus atau tidaknya hal ini sangat tergantung dari preferensi masing-masing pengguna saja. Nah, untuk hasil perekaman videonya, iPhone 11 sendiri mampu merekam video maksimal sampai resolusi 4K 60fps, sedangkan Poco F3 juga maksimal di resolusi 4K tapi di 30fps saja. Ketika pengetesan dilakukan di resolusi standar 1080p 30fps, di sini terlihat jelas video yang dihasilkan iPhone 11 terlihat lebih enak dipandang karena memiliki dynamic range dan kontras warna yang lebih mendekati kondisi aslinya.
Dan ketika frame rate videonya kita naikkan ke 60 frame per second, dynamic range dari video Poco F3 terlihat sudah cukup membaik, hanya saja kestabilan videonya tidak berfungsi lagi. Dan ketika resolusi videonya diatur ke resolusi maksimal, video yang dihasilkan dari Poco F3 sudah cukup stabil, hanya saja lagi-lagi dynamic range dan kontras warnanya terlihat cukup tertinggal dari kondisi video yang dihasilkan iPhone 11. Nah, untuk perekaman video, kamera depannya iPhone 11 sendiri mampu merekam video hingga resolusi 4K, sedangkan Poco F3 maksimal di 1080p saja. Ketika pengetesan dilakukan di 1080p 30 fps, di sini terlihat jelas video yang dihasilkan iPhone 11 unggul jauh dalam hal dynamic range-nya, field of view yang lebih luas, dan skin tone yang terlihat lebih natural. Dan ketika frame rate videonya dinaikkan ke 60 frame per second, walau ada peningkatan dari segi dynamic range dan luas pandang videonya, namun stabilisasi lagi-lagi menjadi masalah yang cukup terlihat dari perekaman video Poco F3 ini. Dalam hal autofocus pun iPhone 11 terlihat masih lebih baik. Kemampuan autofokusnya tergolong cepat dan halus saat berpindah dari fokus jauh ke fokus dekat, begitupun sebaliknya. Next, kita bahas soal daya tahan baterainya. iPhone 11 dibekali baterai yang berkapasitas 3110 mAh, sedangkan Poco F3 memiliki kapasitas baterai yang jauh lebih besar, yaitu 4520 mAh. Dan dalam penggunaan saya sehari-hari dengan skenario seperti membuka berbagai aplikasi sosial media, nonton YouTube, dan sesekali bermain game, screen on time yang saya dapatkan pada iPhone 11 rata-rata 5 jaman saja. Sedangkan dengan skenario yang sama, screen on time yang saya dapatkan di Poco F3 bisa sampai 7 jam dalam sehari. Selain unggul dalam hal daya tahan baterainya, Poco F3 juga unggul jauh dari segi kecepatan pengisian dayanya, di mana Poco F3 sendiri support fast charging maksimal sampai 33 watt, sedangkan iPhone 11 hanya maksimal di 18 watt saja. Dalam waktu kurang dari sejam, baterai Poco F3 sudah bisa terisi penuh, sedangkan iPhone 11 membutuhkan waktu paling kurang 90 menit untuk mengisi penuh dari 0 sampai 100%. Selain beberapa perbedaan spesifikasi dan fitur di atas, ada dua hal lagi yang perlu kalian pertimbangkan ketika akan membeli salah satu dari kedua HP ini. Hal yang saya maksud adalah internal storage dan dukungan konektivitas 5G-nya. Ketika kalian memilih Poco F3 dengan harga 5 jutaan, kalian sudah bisa mendapatkan memori penyimpanan sampai 256 GB. Sedangkan pada iPhone 11 dengan harga segitu, kalian akan mendapatkan unit second internasional dengan internal storage 64 GB saja. Selain itu, adanya dukungan konektivitas 5G yang ditanamkan pada Poco F3 ini menjadi keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan iPhone 11 yang tidak mendukung konektivitas jaringan 5G. So, sebagai kesimpulan, dengan masing-masing kelebihan dan fitur yang dimiliki kedua HP ini, kalian seharusnya sudah bisa memperkirakan lebih worth it memilih yang mana dari kedua HP ini. Oke, seperti biasa, jika kalian punya pendapat, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.